Salam sobat-sobat Katolik sejati. Hari ini kita rayakan Hari Paskah, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dosa dan maut. Tapi pertanyaan tajamnya, jika Yesus sungguh bangkit, mengapa gerejanya justru terpecah belah? Bagaimana jawabannya? Mari kita simak videonya. Yesus bangkit membawa kehidupan baru, tapi banyak orang Kristen hidup dalam perpecahan dan merasa itu biasa saja. Apakah kita lupa bahwa perpecahan adalah luka dalam tubuh Kristus? Apakah kita sibuk merayakan Paskah dengan telur, dengan pakaian putih dan dekorasi yang indah, tapi hati kita menolak realitas pahit? Kita telah memecah gereja yang satu dan kudus itu. Yesus tidak bangkit untuk mendirikan 33.000 lebih gereja, tapi ia bangkit untuk meneguhkan gerejanya, bukan gereja-gereja pilihan manusia. Dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Jadi ingat, gerejaku, bukan gereja siapa-siapa. Dan gereja itu masih ada sampai hari ini dalam rupa gereja Katolik. Lalu kenapa banyak orang justru menjauhinya? Kenapa banyak yang memilih gereja hasil interpretasi pribadi, lalu menolak otoritas sakramen, menolak paus, bahkan menolak Bunda Maria? Bukankah Bunda Maria itu hadir di kaki salib Yesus, tapi mereka menolaknya juga? Ini peringatan dari Katekismus Gereja Katolik, yaitu KGK 817. Perpecahan ini timbul karena dosa manusia, di mana orang-orang Kristen memisahkan diri dari persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Mereka menderita kekurangan yang berat dalam sarana keselamatan. Dengan kata lain, teman-temanku, semakin jauh dari gereja yang sejati, semakin besar resikonya kita kehilangan keselamatan. Paskah itu bukan hanya soal Yesus bangkit, tapi kita ikut bangkit bersamanya dalam gerejanya yang satu, bukan gereja yang banyak. Lalu bagaimana bisa orang yang mencintai Yesus tetapi menolak gerejanya? Santo Cyprianus dari Kartago dengan sangat tegas berkata, ia tidak dapat memiliki Allah sebagai Bapa yang tidak memiliki gereja sebagai ibu. Tapi hari ini banyak yang berkata, saya cinta Yesus, tapi saya tidak suka gereja Katolik. Pertanyaannya, Yesus mana yang kau cintai, bro? Yang kau bentuk menurut pikiranmu sendiri? Atau Yesus yang hidup dalam Ekaristi, yang hadir nyata dalam gereja Katolik selama 2000 tahun? Teman-teman, perpecahan bukan kebebasan, itu dosa. Dan ironisnya, perpecahan terbesar dalam sejarah umat Kristen terjadi pemberontakan terhadap paus, terhadap tradisi suci, terhadap sakramen-sakramen. Dan kini banyak yang bersorak, kembali ke Alkitab, hanya Alkitab, tapi menolak otoritas gereja yang mengumpulkan, menjaga, dan meneruskan Alkitab itu sejak awal hingga hari ini. Santo Irenaeus dari Lyon sudah memperingatkan kita sejak abad yang kedua. Di mana gereja, di situ roh Allah. Dan di mana roh Allah, di situ gereja dan semua rahmat.
Lalu di mana roh Allah kalau kita tinggalkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu? Teman-teman, Yesus bangkit di hari Minggu. Dan gerejanya menetapkan itu sebagai hari Tuhan. Tapi ada yang malah kembali ke hari Sabat. Menolak liturgi, menolak sakramen, dan berkata itu buatan paus. Itu buatan manusia. Padahal justru mereka lah yang membentuk ajaran sesuai selera mereka sendiri, selera manusia. Paskah adalah momen pertobatan, teman-teman. Juga bagi mereka yang memisahkan diri dari tubuh Kristus. Yohanes bab 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau. Jadi itu adalah doa Yesus, teman-teman. Sering saya menyampaikan ayat ini. Ini adalah harapan Yesus. Kalau kita betul-betul merayakan Paskah, mari kita tanyakan, apakah saya masih menjadi bagian dari kesatuan yang didoakan oleh Yesus dalam ayat di atas? Atau saya diam-diam menyukai perpecahan karena saya tidak mau tunduk pada otoritas gereja? Teman-teman, sobat-sobatku, Yesus bangkit. Tapi dia bangkit bukan untuk mendukung gereja yang lahir dari protes, dari ego, atau interpretasi liar. Dia bangkit untuk memanggil kita kembali kepada rumah sejati, yaitu gereja Katolik. Karena hanya disitulah ada kepenuhan sakramen, otoritas para rasul, dan warisan para martir serta orang kudus. Jangan rayakan Paskah sambil tetap hidup di dalam skisma. Kembalilah ke rumah, teman-teman, seperti anak yang hilang. Jangan hanya percaya kepada Yesus secara pribadi, tapi masuklah dalam tubuhnya yang kelihatan, yaitu gereja Katolik yang Yesus sendiri dirikan di atas para rasul. Jadi teman-teman, itu video saya pada kesempatan yang baik ini. Silakan teman-teman komen. Syukur jika melalui video ini ada yang mau kembali kepada gereja Katolik. Jangan terus hidup di dalam perpecahan, di dalam kesombongan, atau di dalam pemberontakan. Mari kita bersatu kembali di dalam gereja Kristus, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan juga apostolik. Demikian, dan akhir kata saya ucapkan selamat merayakan hari Paskah. Semoga damai Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Amin.